Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Tailwind dan Medium. Episode ini akan jadi episode yang terakhir dalam seri tutorial ini, dan bagian yang akan saya jelaskan di bagian akhir ini adalah kita akan coba summary dan bug fixing mungkin ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau ada yang nyadar juga sih, kalau misalnya dari responsif sih terutama ya, ada yang beda dari yang ada di Medium dan juga yang ada di bagian yang kemarin kita buat bareng-bareng ya. Pertama coba ini akan coba saya samakan dulu sebentar ya. Saya akan bentuk seperti ini. Oke, jadi kita bagi dua layar ya, kiri yang kemarin kita buat dan kanan yang kita buat. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari responsif seperti ini ya, tidak dalam bentuk mobile, itu baik-baik saja sih. Tetapi ternyata ketika sudah di dalam tampilan mobile langsung, ini tuh terjadi ya yang namanya ini nih, bugs mungkin ya, stylesnya kurang bagus gitu. Dan dari beberapa elemen juga dari Medium harusnya dihilangkan nih, seperti tag yang ada di sini, ini nggak ada ya. Terus yang deskripsi juga di sini harusnya tidak ada sih teman-teman. Nah, jadi kita akan coba untuk bug fix dan membetulkan itu. Oke, yang pertama dari trending dulu ya. Dari trending ini sebenarnya yang ingin saya rubah adalah kalau misalnya di trending ini ketika kita klik ini dia akan dialihkan ya, bentuknya itu redirect ya. Maka saya akan coba ke halaman trending dulu, terus di trending itemnya kita yang namanya title mana ya, title itu, nah di sini ya akan saya ganti menjadi seperti ini, link href seperti biasa, pagar dan paste href ya. Di dalamnya ada anchor, lalu baru kita masukin h3-nya ya, h3-nya di sini teman-teman. Nah, kalau dilihat ya jadinya nanti kalau tampilan di dalam website ya, nah di sini misalnya sebentar. Nah, jadi misalnya kalau di sini kita nih, nah bentuknya dia adalah anchor ya. Jadi bisa di redirect harusnya ketika klik di sini gitu. Nah, kalau dari trending nih udah nih ya. Oke, selanjutnya nih yang paling banyak bugsnya adalah di bagian latest items ini. Nah, kembalikan saya coba masukin. Nah, pertama yang akan saya rubah adalah di bagian pertama, dari bagian latest item atau latest post ini yang akan saya rubah adalah image-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di yang Medium ini ya, dia bahwa ketika halamannya adalah mobile atau size screen-nya mobile itu ya bentuk image-nya itu jadi kotak ya. Nah, ya kan. Nah, di sini makanya saya akan coba rubah untuk memakai kelas responsive. Untuk saat metode yang sekarang saya akan coba bikin kelas custom di sini ya. Di sini misalnya latest thumbnail ya. Thumbnail. Oke, nah kita akan buat kelas baru di global CSS di bawah sini. Nah, pertama kita selalu dari mobile first ya. Pertama itu kita bikin seperti biasa aja, ini masih simple. Position relatif, terus height-nya itu kita bikin 100 pixel dan dikasih width juga 100 pixel ya. 100 pixel. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat apakah akan berubah? Belum. Bentar. Nah, yang kedua dari bagian image-nya kita rubah untuk layout-nya itu menjadi fill. Kenapa fill? Jadi nanti luasan si image ini mengikuti dari kontainernya ya. Asalkan selama kita kasih kontainernya itu position relatif. Oke, kalau misalnya udah, ini akan saya hapus. Width dan height-nya juga kita nggak perlu karena udah dikasih fill ya. Saya akan coba save. Maka ini akan jadi seperti ini teman-teman ya. Ini dibiarkan aja dulu. Nanti akan kita coba untuk fix. Nah, ketika udah
bagian kedua yang akan saya ganti adalah kontainer dari ini ya teman-teman, dari bagian sebelah kiri ya. Jadi kalau tadi kita benerin sebelah kanannya image-nya, sekarang akan kita coba benerin kontainer dari sebelah kiri ini. Jadi ini saya tidak kasih width full, tapi saya kasih flex 1 ya. Jadi kalau flex 1 dia mengambil sisa dari width yang ada. Jadi kan ini width-nya sudah diambil 100 ya dari image-nya si ini. Nah, makanya ini sisanya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya flex satunya udah, baru kita bikin responsif untuk si latest thumbnailnya. Kita ambil contoh dari sini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, pertama dia jadi apa namanya ini kotak ya. Terus step kedua ketika SM atau screen-nya small, dia berubah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini saya udah ukur, jadi kita akan bikin seperti ini. Add media ya, screen, dan di dalamnya kita kasih SM. SM ini dari mana gitu? Nah dari sini kita coba buka yang namanya Tailwind ya. Tailwind CSS, terus kita coba namanya media ya. Ada di bagian ini, saya besarin dulu, responsive design. Nah di bagian sini atau di sini di function and directive. Jadi misalnya kita pakai di sini teman-teman, kalau kita mau ngasih style kepada screen yang sudah tersedia dari si Tailwind ya, breakpoint ya, kita tinggal ikutin aja add media screen SM ya. Jadi ketika SM terus nanti kalau kita mau kasih lagi add media screen misalnya MD gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti directive menggunakan si Tailwind library-nya ya. Oke. Nah untuk yang SM ini saya akan ngasih stylesnya seperti ini, latest thumbnail, itu width-nya setara dengan 150 pixel dan height-nya 100 pixel ya. 100 pixel. Ini sesuai dengan apa namanya yang ada di sini. Tadi saya komen dulu. Sesuai yang ada di medium ini, ketika dia masuk ke screen small dia berubah jadi portrait ya, yang tadinya dia kotak. Nah ketika lebih gede lagi ini udah jadi ukuran normal, makanya di sini akan saya pakai ukuran yang tadi di awal ada di sini teman-teman, yaitu 200 pixel dan 135 pixel. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi kita coba masukin di sini ya teman-teman. Ini adalah kotak ya. Terus yang full ketika SM dia lebih kecil lagi, tapi potret ketika lebih kecil lagi akan menjadi kotak. Oke, ini udah sempurna nih untuk bagian image sebelah kanan. Dan setelah ini kita akan coba untuk benerin bagian sebelah kiri ini. Sip. Kalau ini image-nya udah, kita masuk ke komponen latest ya. Jadi beberapa hal yang nggak sesuai adalah untuk bagian pertama ini saya akan coba kasih perubahan di margin ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, akan saya coba ini dulu. Nah, teman-teman lihat di sini ketika mediumnya juga menjadi kecil, jarak antar item itu juga lebih kecil nih. Kalau ini kan agak panjang ya teman-teman. Maka akan saya coba hilangkan yang awalnya MB16 ya. Pertama itu MB10 aja. Ya. Yang kedua baru MB16. Nah, jadi berubahnya itu di margin atau di screen medium ya. Ini seperti ini. Oke, jadi lebih rapat nih, nanti akan ngaruh juga ke bagian lain. Terus yang kedua itu adalah di bagian title. Di bagian title sama nih, harusnya kita kasih link ya. Link seperti ini. Kita kasih href seperti biasa.
sama pass href ya, terus kasih anchor, baru kita masukin si htstring. Oke, ini udah, kita kasih link. Kenapa link ya? Memang kalau kita lihat yang bagian si medium masnya ini adalah link tuh teman-teman. Awalnya ini kan bukan link. Oke, kalau misalnya udah, kita masuk ke perubahan selanjutnya ya, yaitu yang bagian si description. Kalau kita lihat di bagian description ini, di bagian layar kecil itu nggak ada. Makanya saya akan berubah jadi tambahkan hidden ya. Dan ketika screen-nya itu MD, kita tambahkan di sini. Jadi gini, line claim ini dia udah punya properti display ya. Jadi kita nggak usah masukin seperti ini, MD misalnya box ya, atau MD misalnya block, karena ketika di line claim ini dia udah ada displaynya gitu teman-teman. Jadi kita hilangkan aja, kita hanya tambahkan kelas hidden. Jadi ketika di mobile atau ketika screen-nya kecil ya, initial display-nya itu hidden. Coba lihat di sini teman, nah ini udah hilang ya. Jadi kalau misalnya kita agak lebarkan, nah ini baru muncul. Oke, ya. Sip. Nah, yang kedua, setelah bagian deskripsi kita hilangkan, ada lagi yang dihilangkan, yaitu adalah si bagian ini nih, si tag ya. Teman-teman lihat di sini tagnya hilang nih, misalnya kecilnya. Nah, oke, kita akan coba masukin kelas-kelas untuk menghilangkan. Pertama kita kasih ke tagnya dulu di sini ya teman-teman ya. Nah di tagnya ini seperti biasa kita kasih hidden. Ya. Nah di sini baru kita coba kasih medium block ya. Karena memang dari kelas-kelas yang ada di sini tidak ada yang menyatakan displaynya. Oke. Makanya di sini kita kasih MD block ya. Block itu berarti displaynya block. Selain itu juga di sini akan saya rubah teksnya ya. Pertama untuk teks inisialnya adalah teks XS ya, extra small. Dan yang kedua ketika masuk ke MD baru ke teks small ya. Oke, ini rada panjang, akan saya kebawahin seperti ini ya. Nah, ini coba teman-teman lihat nanti ya tagnya. Pertama ini muncul ya, agak kecil. Font size-nya ketika agak besar. Kelihatan nggak ya? XSMD. Oh, dia baru munculnya di MD, salah. Berarti ininya dikasih SM aja. Jadi untuk yang ini dia muncul di saat screen size-nya itu small ya. Jadi, nah ini kecil kan? Ketika agak besar, nah ini agak lebih besar nih ya. Nah ini lebih kecil dan ini lebih besar ya. Oke, ini udah cukup bagus. Terus yang berubah selanjutnya adalah ukuran dari teks yang ada di sini nih. Si pertama si bagian titelnya ya. Bagian titel itu di bagian sini. Jadi rata-rata yang judul atau teks sebelah kiri ini nanti menjadi lebih kecil untuk ukuran size small ya di HP atau di mobile. Nah, untuk titel ini pertama saya kasih teks MD ya. Terus yang kedua baru ketika di medium screen, ini jangan ketukar ya teks MD sama medium size screen ya. Nah, ketika medium sama kedua XL. Jadi, nah ini kecil teman-teman. Teman-teman lihat di sini juga ini kan kecil ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika nanti udah besar baru ukurannya juga besar. Ini juga sama ya teman-teman. Kita lihat di bagian ini. Nah ini udah besar nih kan. Nah, oke, sip. Terus juga kita akan melakukan perubahan di bagian-bagian ini nih ya. Jadi untuk teks di sini juga akan saya bikin kecil ketika memang ukuran size-nya kecil. Jadi mulai dari sini nih ya, kita akan pakai ukuran yang sama kayak si tag ya. Kita akan pakai teks SS dan juga MD di SM ya. Di sini akan saya ganti 4 ini ya. Set. Oke.
seperti ini teman-teman. Nah ya, akan saya munculkan screen HP ya di sini. Terus juga sorry di sini, dan di bagian kanan itu adalah untuk HP ini. Nah, kalau kita lihat di sini kurang lebih adalah tampilannya seperti ini teman-teman ya. Perubahan pertama tadi dari ukuran image-nya udah kita sesuaikan, terus ukuran dari judul juga udah kita sesuaikan, dan elemen-elemen yang hilang ya. Kalau kita misalnya besarin aja lah di ukuran yang ini dah, dan kita coba buka di sini, teman-teman, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, kita akan coba perbesar lagi. Nah, seperti ini, dan kita coba perbesar di sini, dan sama teman-teman ya. Di sini ada ini, di sini ada ini, deskripsi, dan juga ukuran image-nya udah sesuai. Oh ya, satu lagi, ini juga di sebelah kanan kita punya akses untuk ke si postnya ya. Ketika kita klik masuk ke bagian postnya, maka di sini kalau ini kan belum nih ya, maka akan saya tambahkan link di sini teman-teman. Link sama ya, bentuknya akan saya copy aja dari sini. Terus kita tambahkan anchor, baru di dalamnya adalah image. Teman-teman bisa takut bahwa ini dia bakal ngelebar atau enggak, karena dia tetap relatifnya tuh ke bagian si kontainer ini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kalau kita klik ya belum ada linknya, tapi udah bisa bentuk redirect ya. Oke, untuk bagian bug fixing ini udah beres teman-teman. Di bagian terakhir saya mau ngasih tips, salah satunya itu bukan salah satu, yaitu tips untuk kalau teman-teman lihat di sini ya, global CSS ini dia banyak merahnya kan. Sebenarnya ini adalah linternya lah kita bilang gitu ya. Linternya nggak sesuai, bahwa CSS kok ada bentuknya seperti ini kan. Jadi dia mempertanyakan gitu. Jadi kayak ada alert unknown add rule di sini. Jadi rule-nya tuh nggak bener lah gitu. Jadi tidak seperti CSS pada umumnya. Nah, teman-teman bisa di fix dengan cara kita pasang namanya post CSS language support ya di sini. Kita install, nanti di VS Code akan coba install juga. Nah, kita install aja dan klik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, langsung alertnya tuh hilang semuanya. Oke. Nah, jadi beberapa library dan framework memang punya si language supportnya sendiri. Nah, salah satunya adalah si Tailwind ini yang memakai post CSS ya. Oke, untuk bagian bug fix sudah beres teman-teman, dan selanjutnya saya akan coba summary sedikit lagi. Jadi ya di sini kita udah belajar Tailwind ya dari pertama kali, gimana cara ngegunainnya, terus cara bikin extract class, responsive design, event dan lain-lain ya, di hover dan lain-lain. Nah, di sini kita buat sebuah clone dari Medium, dimana ya kurang lebih bisa menyerupai ya, walaupun nggak 100% teman-teman ya. Oke, untuk summary segitu aja teman-teman ya, tinggal teman-teman explore dari sini, karena ya bagian grid atau bagian layoutingnya kan sebenarnya mudah banget ya untuk memakai Tailwind ini, karena tadi dia first utility CSS framework gitu, jadi bisa dikombinasikan, bisa dipadukan dengan yang lainnya gitu. Oke. Terima kasih teman-teman, seri tutorial Tailwind dan Medium ini sudah beres sampai episode akhir. Semoga bermanfaat tutorialnya, dan sampai berjumpa di seri tutorial selanjutnya.